Sekali lagi setengah suara kita. Dalam nama Yesus, di tempat ini hadirat Tuhan. Luar biasa. Amen. 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 Ya. Tahun yang lama dan tahun yang baru.
Manusia yang lama, manusia yang baru. Manusia jasmani, manusia duniawi, manusia surgawi. Kita tidak hanya berpindah dari tahun ke tahun, tapi kita juga punya tekad untuk menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Bible banyak sekali mengisahkan bahwa di dalam Kristus engkau dapat melakukan segala perkara. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Itu semua pemberian cuma-cuma. Maka kenakanlah itu sebagai manusia yang baru. Di dalam kitab suci 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Karena kamu, siapa? Ya kamu. Ya, Bapak Ibu. Ya kamu. Siapa? Firman gak berbicara di luar sana. Ya saya juga. Ya kamu. Kamu masih manusia jasmani. Pelan-pelan ngomong kanan kiri. Ya kamu masih manusia jasmani. Kamu. Ya kamu. Label agama kita tidak otomatis memindahkan kita menjadi manusia rohani. Manusia rohani itu lahir baru. Lalu dia mulai tumbuh batita, balita, dan tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kita selalu sibuk hanya memikirkan, ih anakku tidak kecil lagi loh. Badanku dulu tak begini. Baju sudah sempit. Kita mulai pikirkan sekolah mana nanti dia. Tapi apakah kita berpikir untuk diri kita dan diri anak kita? Rohaninya tumbuh atau tidak? Manusia rohani tidak menilai apa yang kelihatan, tapi dia menilai batin. Sementara manusia jasmani hanya menilai baju sudah sempit, harus ganti dari S, M, L, SL, dan sekarang triple SL. Tapi tidak otomatis pertumbuhan usia kita tahun berganti tahun, lalu kita menjadi manusia rohani yang juga bertumbuh. Manusia rohani diberikan makanan rohani, dan makanan rohani adalah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. 1 jam saja, betul? Apa? Selamanya. Apakah saudara-saudara 2020 awal ini mau memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus selama-lamanya? Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah dan nyawa, bukan dengan emas yang perak. Maka jangan pernah menilai indikator sebuah kebenaran dari emas dan perak kefanaan. Kebenaran itu ada dalam hatimu. Kalau rohmu dalam Tuhan, Tuhan dalam engkau, mintalah apa saja, engkau akan menerimanya in Jesus name. Kamu masih manusia jasmani. Sebab jika ada iri hati, perselisihan dan perpecahan, percekcokan, amarah, jengkel, kepahitan, bukankah itu membuktikan bahwa sebetulnya kamu masih manusia jasmani dan kamu masih hidup secara manusiawi? Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Manusia jasmani suatu hari takdirnya pasti masuk di kubur.
Ini bukan kabar yang baik, tapi sebuah perenungan singkat saja. Seandainya hari ini ada yang meninggal, pernah kau membayangkan? Apakah kau siap? Berapa banyak persiapanmu? Di saat itu tidak ada sandiwara, no acting more. Semua terbuka telanjang, tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Saya jumpa banyak orang-orang jago, preman, radikal. Di ujung sebelum dia meninggal, saya kesempatan bertobat dia. Tidak ada perlawanan, hanya menangis. Dan kalau boleh, waktu diulang, dia mau hidup selamanya untuk Tuhan. Tapi sayangnya, kalau hari ini kau berubah, ada kesempatan. Dan kalau Tuhan berkata, waktumu habis, dipanggil Tuhan. Berbeda hari ini, semua yang hadir tanpa terkecuali, Anda dipanggil Tuhan melayani. Anda punya keputusan, yes or no. Tapi kalau engkau berkata tidak, suatu hari panggilan akan datang, tapi bukan untuk melayani, tapi dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kalau sudah pulang, tidak ada waktumu lagi. Penyesalan tiada arti. 3 ayat yang terakhir. Kolose pasal 3 ayat 7, 8, 9, 10. Dulu 2019 kamu juga menjalani hidup seperti itu. Ayat 8. Namun sekarang, kalau masih dikatakan ada hari ini, dengarkan suara Roh Kudus. Tinggalkan yang lama, berubahlah, ikutlah Tuhan, supaya engkau mendapatkan kapling di surga. Only by faith, hanya oleh iman saja kita mendapatkan kapling di surga, bukan yang lain. Maka tidak ada pilihan lain. Kalau kita masih hidup, tujuannya hanya satu, supaya kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, dan tidak ada dua pencipta. Pencipta hanya satu. Dia sudah datang dalam pribadi, namanya Su Yesus Tien, Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia engkau yang percaya hari ini, engkau pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Namun sekarang, sekarang ya, bukan besok ya. Setuju? Sekarang ya. Gimana kalau ekspresi bon? Bilang kanan kiri, tapi jangan marah-marah. Bilang kanan kiri. Namun sekarang, buanglah tukang marah-marah. Ayo, buang marah-marah. Tahun berganti tahun, jangan terus kenakan orang karakter pemarah. Setiap hari marah-marah, akhirnya orang sudah habis dimarahin. Ketemu motor dimarahin. Motornya sampai mogok karena meraju. Ketemu kucing dimarahin. Namun sekarang, ya sekarang ini saudaraku, 2020, buanglah semua itu. Buanglah kemarahan, buanglah kegeraman, buanglah kedengkian, buanglah kata-kata fitnah, buanglah kata-kata kotor dari mulutmu. Supaya orang bisa membuka hidupmu dan membaca surat Kristus dalam setiap teladan hidup kita. Ayat 9. Janganlah kamu saling mendustai seorang terhadap yang lain, karena kamu semua telah menanggalkan manusia lama dengan segala perbuatannya. Ayat 10. Dan mengenakan manusia baru dan memasuki tahun baru. Tahun baru bukan hal untuk kita pesta pora tentang kembang api. Tidak selalu kita harus identik ada suasana kumpul bareng keluarga. Rasanya Pastor Andy merasa
tahun kemarin, tahun ini, hari Rabu, Senin, Selasa, itu semua sama. Emangnya kenapa harus malam tahun baru begadang dan tiup trompet dan lalu juga tunggu dan berkata Happy New Year? Sugesti, saudara-saudara. Jangan pikirkan eksternal itu, pikirkan tahun lebih tambah, umurku makin banyak, dikatakan senior, tapi apakah saya ini sadar bahwa semakin saya senior dikatakan tadinya nama dipanggil Andi, lalu akhirnya setelah menikah dipanggil Pak Andi, lalu karena saya melayani Tuhan dipanggil Pastor Andi, ya. Kalau saudara-saudara mungkin dari ini, lalu akhirnya Pak, bisa Pak Budi, lama-lama Om Budi, lama-lama Papa Budi, lama-lama Kakek Budi, lama-lama almarhum. Saya ngomong ini nggak nakut-nakuti loh. Yang dipanggil ama, dipanggil engkong, dipanggil kakek nenek siap-siap. Habis ini gelarmu almarhum. Saya ngomong ini fakta, tidak nakut-nakuti supaya engkau ada akil balik. Kalau sekolah kan SD, SMP, SMA, 3S. Dia mau tambah S3, S1, sarjana, S2, master, S3, doktor. Kalau dia punya prestasi mendapatkan gelar terhormat profesor, tapi S4 ada, almarhum juga. Jadi kita nggak bisa untuk menolak ini. Dan saudara punya kesempatan hari berubah. Mau tinggal berkata, saya memang orangnya begini. Saya memang tukang marah-marah. Saya memang suka benci orang, nggak bisa mengampuni. Demi kasih Tuhan, berubahlah. Upayakanlah berubah. Tapi saya nggak bisa. Minta tolong karena sebagai hamba Tuhan. Saya minta tolong, berubahlah. Supaya waktu kita pulang ke surga, kita mempunyai tempat dalam kebersamaan. Karena Roh Kristus dalam Anda pasti berubah. Kecuali terang itu belum pernah datang dalam hidupmu.